Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis perbandingan teks sejarah Borobudur dengan kutipan novel sejarah Rumah Kaca. Kelompok kami beranggota 3 orang, yaitu Sumaah, Siti Masitoh, Siti Nurhalifah. Hal yang pertama kita bahas yaitu mengenai perbedaan. Di dalam teks Borobudur ditulis berdasarkan dengan sumber atau dokumen sejarah, seperti pengamatan sejarawan J.G.D. Kaparis yang memperkirakan fakta-fakta siapa, kapan, dan di mana yang terkait dengan candi tersebut. Sedangkan di dalam teks Rumah Kaca, sebagian besar isinya bersumber dari imajinasi penulisnya. Namun, bukan berarti seluruh isi dalam kutipan novel tersebut juga masih diimbuhkan kisah nyata sesuai era penjajahan, hanya saja tidak dibahas terlalu dalam. Jenis teks. Di dalam teks Borobudur, ini dapat digolongkan menjadi teks sejarah karena menunjuk kepada hal-hal yang benar-benar terjadi, atau dapat juga digolongkan menjadi karya ilmiah ilmu pengetahuan karena melibatkan ilmu pengetahuan dan menciptakan sejarawan yang membuat fakta di masa lampau. Sedangkan teks Rumah Kaca, teks ini termasuk teks cerita sejarah karena dalam teks tersebut tidak memuat sejarah lampau secara utuh dan melibatkan rekayasa sinopelis. Teks ini juga dapat disebut sebagai seni sastra fiksi historis. Dapat dibuktikan dengan adanya percakapan antara tokoh dan tambahan cerita pada sesuatu yang benar-benar terjadi. Kenalkan, nama saya Siti Nurhalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tokoh antara teks Borobudur dan teks Rumah Kaca. Teks Borobudur. Tokoh yang ada dalam teks Borobudur merupakan tokoh-tokoh yang benar-benar terlibat pada masa lampau, tepatnya pada masa pembuatan candi atau Raja Samaratungga dan arsiteknya Gunadarma. Dalam teks ini juga dilibatkan berbagai tokoh nyata seperti sejarawan dan ahli ilmu pengetahuan. Kemudian yaitu Rumah Kaca. Tokoh dalam teks ini merupakan hasil imajinasi Pramoedya antaratur, artinya pelaku-pelaku dan hubungan antara mereka tidak nyata, dapat dibuktikan dari tokoh Mas Cokro yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Walaupun mengambil suasana lokasi yang nyata yaitu pada masa penjajahan, tapi tokoh-tokoh yang terdapat dalam Rumah Kaca ini merupakan tambahan dari penulis itu sendiri. Selanjutnya yaitu objek. Dalam teks Borobudur, objek yang terdapat dalam teks ini hanya satu, yakni Candi Borobudur. Sedangkan di Rumah Kaca, pada teks ini objek yang terlibat ada lebih dari satu dari tokoh, konflik, situasi, dan sebagainya. Saya Siti Masito. Saya akan menjelaskan persamaan dalam teks Borobudur dan teks Rumah Kaca. Yang pertama yaitu keterangan tempat dan waktu. Persamaan keterangan tempat dan waktu dalam teks Borobudur dan Rumah Kaca yaitu terdapat dalam penulisan latar tempat yang sama atau latar tempat geografis yang sama. Di teks Borobudur yaitu terdapat candi ini berada di Jawa Tengah, dan di teks Kaca yaitu contohnya mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan. Yang kedua, ada persamaan keterangan waktu dalam teks Borobudur dan teks Rumah Kaca. Mereka sama-sama menulis latar waktu yang eksplisit atau secara jelas, seperti contohnya dalam Borobudur, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Borobudur pada tahun 1814 dalam kondisi rusak. Dan dalam teks Rumah Kaca, mulailah aku mengingat-ingat secara kronologis pekerjaanku sejak 1912 sampai masuk ke tahun 1915. Penggunaan kata rujukan. Pertama, dalam teks Borobudur terdapat kalimat Candi Borobudur memiliki luas 123 x 123 meter persegi dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Bentuk candi ini berarsitektur Gupta yang mencerminkan pengaruh India. Dalam kalimat tersebut ada kata ini yang merujuk pada Candi Borobudur. Sedangkan dalam teks Rumah Kaca ada kalimat
Mas Cokro Kaisar yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi merdeka. Kata mereka merujuk kepada orang-orang Eropa. Jadi, persamaan mereka memiliki kata rujukan. Bedanya pada teks Borobudur menggunakan kata ini, sedangkan pada teks Rumah Kaca menggunakan kata mereka.